Percaya nggak, akuarium ini cuma pakai tanah dan batu dari sungai. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah bisa ditanami tanaman aquascape seperti biasanya? Atau justru malah gagal total? Nah, di video kali ini aku mau coba jawab itu semua lewat proses planting. Kita lihat bareng-bareng apakah setup low budget kayak gini bisa kelihatan estetik juga. Di video sebelumnya, kita udah bikin air bening dalam 24 jam. Terus setting hardscape-nya pakai batuan alam yang aku ambil langsung dari sungai. Nah, sekarang saatnya masuk ke sesi yang bikin aquascape ini hidup, yaitu planting tanaman. Buat kalian yang baru mulai aquascape, pilih tanaman-tanaman yang low CO2. Itu keputusan yang sangat aman, gak ribet, gak butuh alat yang mahal, dan tetap bisa estetik. Kalau belum nonton video aku sebelumnya soal 6 tanaman low CO2 terbaik, aku taruh linknya di deskripsi ya. Oke, sekarang masuk ke bagian paling asik tapi juga paling penting, yaitu planting tanaman alias nanam tanaman. Aquascape yang bagus itu nggak cuma soal batu dan air yang bening, tapi gimana kita bikin nuansa hidup dari tanaman yang akan ditaruh di dalamnya. Yang pertama aku mulai dari Vallisneria. Ini aku tanam di bagian belakang. Kenapa di belakang? Karena tanaman ini bisa tumbuh tinggi banget, bisa sampai nyentuh permukaan air. Panjang daunnya lentur, ngambang-ngambang kena arus, dan ini bikin suasana aquascape kita jadi kelihatan lebih hidup, kayak hutan di bawah air. Tapi kalian pernah ngalamin nggak sih Vallisneria malah nyebar kayak gulma? Dia cepet banget, stolotonnya tumbuh kemana-mana. Kalau nggak dikontrol bisa-bisa nutup semua area depan. Terus di bagian tengah agak ke samping aku kasih Kadaka mini atau Java Fern, tipe yang kecil ya. Tanaman ini cocok banget buat ditaruh di sela-sela batu atau yang nempel-nempel di batu. Daunnya agak keras, bentuknya agak nyebar ke samping kayak kipas-kipas gitu. Aku suka karena Kadaka ini gampang hidup, bahkan di area yang keruh pun dia tetap bertahan. Kalian lebih suka Kadaka yang gede-gede atau yang versi kecil kayak gini guys? Nah, ini dia tanaman favorit semua orang, Anubias. Daunnya tebal, mengkilap, dan warnanya pun hijau tua. Yang paling aku suka dari Anubias ini, dia itu slow grow banget tapi tahan banting. Jarang banget ngeluarin masalah kayak melting atau layu. Tapi yang sabar ya, karena Anubias itu kalau baru ditanam biasanya adaptasi dulu. Beberapa minggu kemudian dia baru mulai tumbuh daun baru. Pernah nggak sih kalian kecewa karena nungguin Anubias tumbuh tapi gak nambah daunnya? Tapi gak masalah, memang tipe karakter Anubias seperti itu. Dia itu slow grow atau pertumbuhannya lambat. Selanjutnya ini dia tanaman yang makin naik daun, Bucephalandra atau biasa yang disingkat Buce. Aku taruh di bagian tengah-tengah batu, agak nempel sedikit di batu-batu yang kecil. Tanaman ini kecil banget, pertumbuhannya pun lambat seperti Anubias, tapi justru ini yang bikin dia itu keren. Warnanya bisa hijau, ungu, kadang ada shimmer-shimmernya, glitter-glitter gitu guys. Kalau kalian koleksi Buce, biasanya tipe apa yang paling sering dipakai buat setup kayak gini? Oh iya, Buce juga bisa agak sensi ya kalau kena arus terlalu kencang. Jadi aku taruh di bagian spot-spot yang agak tenang arus. Terakhir aku masukin Hygrophila deformis. Ini sebenarnya tanaman stem plant, tapi daunnya unik banget. Aku taruh di area agak-agak samping di depan Vallisneria karena dia bisa tumbuh tinggi tapi nggak ngasih kontras tekstur dari tanaman lain yang daunnya nyebar. Tanaman ini juga cepat tumbuh, jadi kalau kalian mau efek rimbun yang cepat, ini solusi yang paling aman. Pakailah deformis. Tapi kadang dia juga bisa jadi dominan, numpuk tinggi sendiri. Biasanya kalian trimming seminggu sekali atau berapa minggu sekali guys. Nah, itu dia kombinasi tanaman yang aku pilih buat aquascape metode Wallstedt ini. Semua tanaman-tanaman low CO2, gak ribet perawatannya, dan yang paling penting cocok sama konsep tanah-tanah alami dan hardscape batu-batuan sungai yang kita buat kali ini. Setup kayak gini menurut kalian udah oke atau belum? Atau ada rekomendasi tanaman lain yang worth it buat ditambahin? Komen-komen aja guys. Tanamannya udah beres, tinggal nungguin mereka adaptasi sama setup yang baru ini. Tapi sekarang aku mulai mikir, ikan apa ya yang paling cocok buat dimasukin ke aquascape ini? Karena aku pengennya tetap sesuai konsep natural, terus nggak terlalu lame. Aku kepikiran beberapa pilihan nih. Kalian bantu dong untuk mutusin kira-kira ikan apa ya yang paling cocok. Yang pertama mungkin aku kepikiran ikan neon tetra. Warnanya cakep banget, kontras banget sama background hijau tanaman. Tapi kadang kalau
setting masih baru kayak gini, mereka itu suka stres dan ngumpet melulu. Atau kita masukkan ikan pembersih alga dulu ya, seperti Otosynglus atau CAE atau SAE. Nah, menurut kalian ikan apa yang paling cocok buat dimasukin nanti? Nggak kerasa kita sudah sampai di akhir video. Kalau kalian ngikutin dari awal, pasti udah lihat gimana aku mulai dari ngambil tanah dari pekarangan rumah, lalu turun ke sungai, ke pinggir sawah untuk mencari batu-batu alami yang bentuknya bulat-bulat seperti ini. Dan di video kali ini kita akhirnya menanam tanaman yang low CO2, dari yang tinggi kayak Vallisneria sampai yang lebar dan nempel kayak buje. Stepnya pelan tapi pastilah ya, semuanya aku tanam satu persatu tadi. Sekarang mulai kelihatan deh bentuknya. Tapi ini belum selesai guys, masih ada satu pertanyaan besar. Apakah ekosistem sederhana ini bisa jalan tanpa CO2? Atau nanti malah gagal total? Dan yang paling bikin penasaran, ikan apa ya yang bisa bertahan dan cocok di setup seperti ini? Di video selanjutnya nanti aku bakal uji coba itu semua. Jadi kalian pastiin subscribe, nyalain loncengnya biar gak ketinggalan di video selanjutnya. Kalau kalian punya saran, pertanyaan, atau pengalaman serupa, langsung aja tulis-tulis di kolom komentar. Kita ngobrol bareng. Dan seperti biasa, tetaplah merawat dunia kecilmu di dalam kaca. Salam Aquascape.